19 Sergeant Central. 19 Sergeant, check. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Halo para Sipikus. Sipikus artinya warga negara yang baik dan cerdas. Semoga Anda semua adalah warga negara Indonesia yang baik dan cerdas. Smart and good citizenship. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi. Di samping ada mata kuliah agama, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Para mahasiswa yang budiman, calon warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizenship dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan berbicara tentang hakikat dan jati diri pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pertanyaan mendasar kita hari ini adalah, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Mengapa ada pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu ada di Indonesia? Dan untuk apa sebetulnya pendidikan kewarganegaraan kita di Indonesia? Untuk itu, mari kita simak tayangan dan penjelasan berikut ini. Baiklah para Sipikus, pertanyaan-pertanyaan tadilah yang akan memandu dalam mendiskusikan apa sebenarnya, apa hakikat dasar dan jati diri pendidikan kewarganegaraan kita di Indonesia. Baik para Sipikus yang berbahagia, warga negara yang baik dan cerdas, secara hakiki pendidikan kewarganegaraan kita di Indonesia merupakan pengejawantahan dari konsep civic education dan citizenship education yang berkembang di berbagai belahan dunia, terutama konsep pendidikan kewarganegaraan yang ada di Amerika. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebenarnya memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan salah satu bidang kajian ilmiah atau juga disebut sebagai sebuah cabang ilmu yang dikenal dengan istilah civics atau ilmu kewarganegaraan yang merupakan cabang dari ilmu politik berdemokrasi atau dulu kita sebut dengan civics. Civics merupakan ilmu yang bersifat multifacet atau multidimensi atau dikenal dengan istilah integrated knowledge system, yaitu cabang ilmu yang mengintegrasikan fakta, konsep, teori, generalisasi dari ilmu-ilmu politik, ideologi dan pemerintahan, nilai dan moral, ilmu pendidikan, norma dan hukum, serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan diartikan atau memiliki misi sosioakademik. Baik para Sipikus, kedudukannya yang kedua, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan sebuah program kurikuler dalam praktek pendidikan formal, non-formal, dan informal, yaitu menjadi mata pelajaran pada jenjang pendidikan sekolah dasar, SD dan SMP, SMA atau sederajat, dan menjadi mata kuliah pada jenjang pendidikan tinggi. Tentu saja dalam hal ini yang menjadi dasar PKN menjadi sebuah program kurikuler dalam praktek pendidikan, yaitu yang pertama ada
pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pendidikan Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang keikutsertaan warga negara dalam usaha-usaha membela negara. Kemudian ada pasal 2, 3 dan 37 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang memuat tentang dasar, tujuan, dan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional kita di Indonesia. Berikutnya ada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mengatur tentang kurikulum wajib di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan dalam status kedudukannya yang ketiga, bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan wahana partisipasi aktif warga negara dalam aksi sosiokultur. Apa itu? Yakni pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sebatas pada ilmu pengetahuan atau sebagai mata pelajaran dan mata kuliah, tetapi pendidikan kewarganegaraan ini merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam skala yang lebih luas, yakni praktek pendidikan kewarganegaraan di masyarakat, lembaga agama, LSM, kesatuan-kesatuan masyarakat lainnya dalam rangka partisipasi aktif membela negaranya dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam hal ini, Soekarno pernah mengutip perkataan dari John F. Kennedy, Presiden Amerika, "Janganlah tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kamu bisa berikan kepada negaramu." Nah, dalam rangka inilah sebetulnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dalam kerangka yang lebih luas. Pendidikan kewarganegaraan yang konsepnya general, generik, seperti apa yang disampaikan oleh John Cogan, Ray Dalio, dan Profesor Udin Winataputra. Baik para spikus, pada dasarnya di setiap negara di belahan dunia ini memiliki pendidikan kewarganegaraan, walaupun dalam istilah nomenklatur penamaan yang berbeda. Seperti contohnya kita di Indonesia menyebutnya pendidikan kewarganegaraan, atau kita pernah dulu menyebutnya civic. Kemudian ada civic education di Amerika, kemudian ada citizenship education UK, kemudian ada education civicas di Meksiko, kemudian ada Sachkunterah Jerman, kemudian ada civic social studies di Australia, kemudian ada social studies di New Zealand, kemudian ada People and Society Hongaria, kemudian berikutnya ada Civic and Moral Education Singapura, kemudian ada pendidikan civic di Malaysia, di negara tetangga kita. Itu menandakan bahwa di setiap negara di belahan dunia ini memiliki pendidikan kewarganegaraan walaupun dalam bentuk, konsep, dan penamaan yang berbeda. Namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk, mewujudkan warga negaranya
menjadi warga negara yang diinginkan oleh negaranya untuk dapat mencintai dan menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yang mampu dan siap untuk membela negaranya kapanpun negara membutuhkan. Itu sebetulnya tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Kalau dilihat dari literasi, literlux, etimologi, pendidikan kewarganegaraan memiliki dua suku kata, yaitu ada pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memanusiakan manusia seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam hal ini manusia tidak akan otomatis menjadi manusia, tergantung bagaimana pola interaksi dalam proses pendidikannya. Kemudian begitu pun dengan menjadi warga negara, manusia tidak akan otomatis menjadi warga negara. Manusia bisa menjadi warga negara apabila tergantung prosesnya, apakah manusia ini melewati proses menjadi warga negara atau tidak. Nah, demikian. Kalau dilihat dari istilah kewarganegaraan, berarti pendidikan kewarganegaraan itu ya adalah pendidikan yang mempelajari tentang bagaimana hubungan antara negara dengan warga negaranya. Baik para Sipikus, saya lanjutkan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan dalam konteks belajar pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizenship dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dan Indonesia sebagai negara demokrasi.